Season 2, Episode 1. Maaf Pak, kami sengaja tidak melaporkan hal ini karena tidak ingin mengganggu honeymoon Bapak dengan Ibu Cinta. Shut up. Kenapa kalian mengatakannya sekarang setelah semuanya menjadi begitu buruk? Dasar tidak becus. Dante marah. Tiba-tiba aja di tengah indahnya honeymoon yang ia rencanakan, ia mendapatkan laporan kalau putranya tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik aja. Padahal sudah begitu banyak penjaga yang ia kerahkan untuk menjaga putranya selama ia menikmati indahnya honeymoon berdua dengan istrinya. Maafkan kami Pak, ujar seseorang dari seberang sana. Dante mematikan panggilan itu paksa. Ia kesal, ingin memukul sesuatu di dekatnya untuk melampiaskan kekesalannya sekarang. Seberapa banyak pun penjagaan yang ia lakukan, tetap aja ada celah bagi mereka untuk mengganggu kehidupan rumah tangganya. Padahal ia sama sekali tidak pernah mengganggu mereka. Hanya karena kesuksesan yang diraih Dante lebih tinggi dibandingkan mereka, membuat mereka begitu keji, mengganggu sampai titik terlemahnya. Putranya, Zavon Cullen, harus mendapatkan sesuatu yang tidak layak. Setelah kebahagiaan yang dirasa telah diraih sempurna, Tuhan kembali mengombang-ambingkan rumah tangga Dante dan Cinta. 14 hari rencana honeymoon harus terpotong karena putranya yang tiba-tiba mengalami gangguan mental. Tak mau bersuara, tak ingin ada orang lain di dekatnya, begitu dingin dan menyendiri. Dengan berat hati, Dante harus mengatakan pada istrinya untuk pulang secepat mungkin. Terlebih Cinta Anastasia juga tipe ibu yang sangat mengkhawatirkan putranya. Sehingga disinggung sedikit aja, dia menjadi begitu keras kepala. Meski dia sudah tahu kalau dirinya sedang hamil anak kembar, dia tetap mengambil resiko untuk terbang ke Jakarta saat itu juga, untuk menenangkan putranya. Tapi memang tidak semudah itu prosesnya. Perjalanan mereka tidak 1 jam, 2 jam, tapi lebih dari itu, sehingga mengharuskannya untuk tetap fit. Berhasil membujuk istrinya, tentu tidak mudah bagi Dante setelahnya. Ada pria lain yang ternyata telah mencoba untuk menghancurkannya, yang pada akhirnya akan berimbas pada istri dan keluarganya. Timothy dan Dante pernah terlibat satu kesalahpahaman yang membuat mereka tidak bisa mempunyai hubungan baik sampai saat ini. Kesalahpahaman yang terlalu menyentil privasi, sampai harus dibawa ke dalam urusan bisnis. Mengetahui kalau Cinta adalah istri Dante, membuat Timothy ingin mencelakakan wanita itu. Tapi untung saja Tuhan masih memihak pada kedua pasangan itu. Sepulangnya pun memang tidak langsung baik-baik aja. Dante langsung memeluk putranya yang sedang memeluk dirinya sendiri di dalam kamar yang sepi. Tak ada penerangan sama sekali. Anak kecil itu mengadu bahwa dirinya bukanlah anak yang seharusnya diharapkan. Ialah anak haram, tentu aja sangatlah menyakitkan. Terlebih, ia anak kecil yang pikirannya sangatlah bisa dipengaruhi dengan begitu mudahnya. "Kalian orang tuaku kan?" tanya Zavon ketika mendapatinya kedua orang tuanya dalam keadaan lelah. Perjalanan yang begitu panjang tentu saja membuat badan menjadi begitu lelah. Tapi tidak, pikiran Zavon yang lelah. Ia masih muda, harus dipaksa memikirkan hal seberat itu. Dante dan Cinta tentu saja terkejut. Mereka tiba-tiba mendapatkan pertanyaan semacam itu. Biasanya, Zavon menanyakan tentang pelajarannya atau tentang kesehariannya. Semisal, "Pa, nanti kalau Zavon udah besar, mau jadi kayak papa boleh?" Atau pertanyaan seperti, "Mama, kalau misalnya Zavon punya adik, mau kayak Nia aja, cantik soalnya." Tapi sekarang sangatlah berbeda. Anak sekecil dia menanyakan apakah dia benar-benar anak dari kedua orang tuanya, Dante dan Cinta. 180 derajat. Zavon berubah. Ia membenci Cinta, tidak mau dekat dengan Cinta. Bahkan tidur pun tidak mau dengan perempuan itu. Padahal dulunya ia tidak bisa jauh sedikit pun. Berusaha mengerti meski sakit yang begitu mendalam, Cinta mengalah dan memilih pisah kamar dengan Dante dan Zavon. Di tengah kehamilannya yang sensitif,
ia harus berjuang sendiri lagi seperti kejadian yang dulu-dulu. Zafon sebelum trauma adalah anak yang ceria, nurut dengan orang tuanya. Ia begitu aktif menanyakan segala hal yang tentu saja sesuai dengan usianya. Berubah menjadi putra yang sama sekali tidak dikenal oleh kedua orang tuanya. Menginginkan adik adalah salah satu keinginan Zafon. Apa? Nanti dia juga akan jadi anak haram, sama seperti Zafon? Tanyanya begitu tega saat Cinta memberitahunya kabar tentang kehamilannya setelah pulang dari rumah sakit. Ia benar-benar hamil anak kembar, tapi reaksi putra pertamanya tidak begitu bersahabat, malah menanyakan hal yang tidak-tidak. "Dari mana kamu mendengar itu, Zafon?" tanya Cinta dingin. Ia sudah cukup sabar, sampai sepertinya kesabaran itu semakin tipis mengikis. Mereka semua, setiap kali keluar dari rumah ini, mereka menyebut Zafon dengan sebutan anak haram. Kalau aku jadi anak haram, berarti kedua adikku nanti akan menjadi anak haram, bukan? Jawab Zafon seperti menantang mamanya. Cinta hancur. Dunia yang dibangun Cinta dengan penuh kasih sayang hancur seketika saat dikatakan demikian oleh putranya. Putra yang ia perjuangkan sampai berdarah-darah, tangis penuh sedih, hingga perjuangan yang letih sepertinya belum cukup untuk menebus kebahagiaan yang ia rancang dengan begitu mulus. Banyak hal yang harus Cinta pikirkan, entah itu putranya yang tidak lagi menyayanginya, hingga si kembar yang belum lahir namun sudah mendapatkan kebahagiaan yang semu. Cinta pikir pendapat orang lain tentangnya sangatlah berbahaya baginya. Namun kenyataannya, ucapan menusuk putranya lah yang lebih menyakitkan dari itu semua. Bisakah kamu mencarikanku tempat tinggal? Atau kalau ada apartemenmu yang tidak ditempati, bolehkah aku menempatinya sementara waktu? Sampai Cinta pikir kalau menghilang sesaat adalah solusi. Ia meminta pertolongan Reno, meminjamkannya sebuah tempat untuk sementara waktu sampai hubungan dengan Zafon sedikit lebih mereda. Sampai mental anak itu benar-benar di jalan yang seharusnya. Tidak mengharapkan dan memikirkan orang lain, akan tetapi seharusnya merangkul orang tuanya. Tidak semudah yang dibayangkan. Setelah meminta pertolongan dari Reno, ia mendengar Dante. Itu tidak baik untuknya. Cinta sama sekali tidak mempercayai siapapun lagi. Sepertinya Tuhan memang memaksaku untuk pergi dan hidup sendiri lagi. Gumam Cinta mengelus perutnya. "Ada yang aneh dengan istrimu," ujar Reno. Seketika fokus Dante teralihkan. Ia memperbaiki letak duduknya dan siap mendengarkan penjelasan dari mantan musuh bin keluarganya ini dengan baik. Berkaitan dengan Cinta membuat Dante tidak bisa lalai begitu aja. "Ada apa dengan istriku?" tanya Dante. "Kalian ada masalah?" tanya Reno, bukannya menjawab pertanyaan Dante. "Iya, tapi ini masih rahasia di antara kami berdua aja. Apa yang sudah Ana ceritakan padamu? Kenapa kamu sampai mengetahuinya?" "Dia ingin meminjam apartemenku untuk sementara waktu. Memangnya apa yang sedang terjadi?" "Ini tidak mungkin," gumam Dante pelan. Tatapan Dante sudah berubah. Perasaannya gelisah. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tapi tetap saja tidak bisa. Kilas kepergian Cinta memenuhi pikirannya. "Aku pergi." Dante meninggalkan Reno sendirian di ruangannya. Ia dengan cepat menuju parkiran dan melesatkan mobilnya pulang secepat mungkin. Dia pasti mendengar obrolan kami sampai membuatnya mengambil keputusan seperti ini. Kesal Dante. Jalanan macet tidak membuat Dante berusaha sabar. Ia terus saja menyembunyikan klasonnya, membuat jalanan semakin ribut suara dari mobil mewah miliknya. "Pastikan mereka tetap ada di rumah," perintah Dante. Dengan cepat, Dante keluar dari mobilnya, bahkan tak sempat menutup pintu mobilnya sendiri. Ia langsung berlari masuk, mengabaikan tatapan aneh dari setiap pegawai yang ada di rumahnya. Langkah Dante langsung membatu kala mendengar suara itu. Ia bersembunyi di balik pintu, mendengarkan segala keluh kesah istrinya. "Nak, Mama sayang sama Zafon. Mama tidak mau nyakitin Zafon. Sakit memang berpisah untuk kesekian kalinya. Sayang." Tanpa menunda-nundanya, Dante langsung memeluk Cinta dari belakang.
memberikan pelukan yang erat, memberikan energi kebesaran cintanya. Ia mencoba meresapi pelukannya dengan cinta, seakan ingin mengatakan kalau mereka berdua harus tetap bersabar dan tetap berjuang demi kebahagiaan keluarga kecil yang didambakannya. "Kamu tidur di sini aja malam ini ya. Zafon juga sudah tidur, dia tidak akan marah padamu," pinta Dante. Dante telat. Cinta sudah keluar dan pergi jauh dari rumahnya, dan ia baru menyadari kepergian istrinya tercinta. Ketika terbangun, sudah tidak ada lagi keberadaan perempuan itu di sampingnya. Berusaha untuk tetap tenang, Dante mencari ke kamar mandi. Nihil. Perasaannya sudah gundah. Apa yang dikatakan Reno membuatnya takut. Kepergian cintanya sudah di depan mata. Cinta Anastasia, istri tercintanya, sudah memilih jalan lain dalam menyelesaikan permasalahannya. Kali ini dengan meninggalkan bukti cinta keduanya, memilih pergi demi kebaikan si buah hati tercinta. "Cepat cari istriku," perintah Dante dengan emosi yang tertahan. Mencoba menahan tangis, rasanya tidak bisa Dante lakukan. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Tangannya terkepal kuat membaca surat cinta dari istrinya. Sedangkan tangisnya sudah lebih dulu menyatakan suci kasih sayang dan cinta yang sangat mendalam untuk istrinya. "Dear Dante culunku, mungkin tidak ada kata selain cinta yang bisa aku ukir untukmu. Terlalu banyak kasih sayang yang kamu berikan, sampai rasanya bersyukur saja tidaklah cukup. Ingatkah kamu tentang perjuangan kita dulu? Terpisah bertahun-tahun dengan perasaan yang terluka hebat. Bersatu lagi mengikat janji saling menyayangi, mencintai, dan melengkapi. Kita punya seorang putra yang sudah tumbuh besar, bahkan sudah seperti dirimu. Matanya, bibirnya, dagunya, Zafon adalah versi kecilmu. Kita dikaruniai 2 anak lagi. Sayangnya, mereka masih dalam lindunganku. Kita berjanji untuk sama-sama membesarkan mereka. Tapi takdir Tuhan memang tidak semudah itu. Sayangku, ternyata tidak semudah itu hidup bahagia bersamamu. Berpisah berkali-kali, aku pikir Tuhan lelah. Nyatanya belum sama sekali. Putra kita menginginkan perpisahan kita. Tapi ketahuilah, kedua anakmu yang ada di kandunganku ini masih membutuhkan sosok papanya. Aku tidak memaksamu untuk memilih. Hanya saja sepertinya lebih baik akulah yang pergi. Berpisah sekali lagi tidak masalah kan? Bahkan sekarang, Zafon sudah mengenal sosok Danita. Tidak apa bagiku kalau misalnya perempuan itu lebih membuat Zafon bahagia. Tapi ingat sayang, aku sangatlah tidak suka diduakan. Pahami itu selama aku pergi. Tolong jangan cari aku senantiasa ada di sekitarmu. Jaga putra kita, jaga cinta kita. Aku akan menjaga kedua anak kita. Aku mencintai kamu culunku. Aku akan kembali ketika keadaan membaik. Love you always. Air mata Dante membasahi kertas itu. Hatinya sakit, batinnya lelah berusaha kuat. Ia telah dilumpuhkan oleh cintanya. "Tidak seharusnya kamu pergi, Ana. Tunggu aku menjemputmu dan juga kedua anak kita," gumam Dante di tengah tangisnya. "Jangan menangis lagi. Saat mamamu di sini, kamu tidak menyukainya. Kini saat dia tidak ada, kamu mencarinya. Coba kamu pahami perasaan kami, Zafon. Kami sulit memilih cara yang tepat untuk keluar dari masalah ini," kesal Dante, marah pada putranya yang menangis. Ia membentak putranya di ruang tengah. Suaranya bak memecah keheningan. "Jangan bentak dia seperti itu, nak," ujar ibu cinta. Zafon menangisi kepergian cinta. Tapi setelah ditelusuri di tempat terdekat, tidak ada jejak perempuan itu. Dante marah, perasaannya hancur, lelah, lemah, tapi harus terpaksa kuat demi putranya. "Mom, Dad, aku tidak akan mengalah begitu aja. Ini memang menyakitkan seperti yang kalian berdua inginkan. Tapi Dante tidak akan menyerah begitu aja," gumam Dante pada keheningan. Tatapannya berubah dingin, ada emosi besar yang tersembunyi di dalamnya. "Shut up. Kamu akan tahu apa yang papa rasakan, Zafon. Cobalah mengerti," kesal Dante.
Ia meninggalkan Zafon sendirian, masuk ke dalam kamarnya dan langsung mengunci kamar. Mendinginkan pikiran serta menyembunyikan tangis dengan berdiri di bawah pancuran shower. Nyatanya tidak berfungsi padanya. Ia mengambil salah satu benda dan melemparnya pada cermin yang ada di depannya. Cermin yang semula terlihat indah itu hancur berantakan, sama seperti perasaan Dante saat ini. "Kamu berbohong padaku, Anna. Kamu berjanji tidak akan membiarkanku sendirian," tangis Dante.